Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah kajian rutin Sabtu pagi rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, melimpahkan ampunan dan barakah kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang insya Allah berbarakah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji, mempelajari ilmu syar'i. Kita melanjutkan pembahasan kita khudh aqidatak minal kitabi was sunnah. Dan kita hampir menyelesaikan pembahasan kitab ini. Kita sekarang sampai permasalahan nomor 55. Yakni hal natrukul amala wa nattakilu 'alal qadar. Pertanyaan nomor 55, apakah kita boleh meninggalkan amalan? Yakni apakah kita itu boleh untuk tidak perlu beramal dan berpasrah kepada takdir, wa nattakilu 'alal qadar, dan berpasrah pada takdir. Ini termasuk di antara pembahasan yang kita wajib mempelajarinya dengan serius, karena ini adalah pembahasan tentang qada dan qadar, sehingga supaya tidak terjadi kesalahpahaman, maka kami harapkan kaum muslimin bisa menyimaknya dengan fokus dan serius. Sekali lagi, penulis rahimahullahu ta'ala memberikan satu pembahasan, yakni apakah kita boleh meninggalkan amalan, yakni tidak perlu beramal,
dan berpasrah pada takdir. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa kaitan antara pembahasan ini dengan bab yang sedang kita baca? Bab beramal dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kan babnya al-amal bil Qur'ani wal hadis. Apa kaitannya? Kaitannya adalah bahwa bab ini mempelajari, membahas tentang kewajiban bagi seseorang muslim untuk beramal berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelumnya kita telah menjelaskan, kita telah mempelajari sekitar kurang lebih 6 penjelasan yang disajikan dalam bentuk soal jawab oleh penulis tentang kewajiban menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih sebagai pedoman dalam kita beramal. Maka sekarang saatnya bagi kita untuk mempelajari tentang kewajiban beramal itu sendiri. Jadi kita sudah belajar bahwa dalam beramal itu fondasinya adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah sekarang saatnya bagi penulis untuk menjelaskan tentang kewajiban beramal itu sendiri. Bahwa beramal itu wajib hukumnya. Tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan amalan-amalan soleh dengan beralasan pada takdir. Dengan alasan bahwa semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak diragukan lagi bahwa ini adalah suatu anggapan yang sangat keliru. Oleh karena itulah, di sini penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa jawaban dari pertanyaan di atas adalah la natrukul amala. Kita tidak boleh meninggalkan amalan. Kita wajib untuk beramal, menempuh sebab-sebab. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Lail ayat ke-5 sampai 10. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang memberikan sedekah atau zakat atau berinfak di jalan Allah, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan akan adanya balasan yang terbaik dari sisi Allah, yakni membenarkan akan adanya hisab dan membenarkan pemberian pahala atas kebaikan yang diperbuat, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Yakni Allah akan memberikan kepadanya petunjuk menuju sebab-sebab kebaikan dan keselamatan. Allah akan berikan kepadanya kemudahan menuju kepada jalan keselamatan. Dan Allah akan mudahkan baginya urusan-urusannya. Ini tafsirnya demikian. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil, wastaghna, dan merasa cukup, artinya tidak butuh pahala dari Allah, tidak mau beramal soleh, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan balasan yang terbaik, mendustakan hisab, mendustakan adanya pahala, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya
jalan menuju kesukaran. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia pada sebab-sebab kebinasaan dan kesengsaraan. Ini tarjamah disertai dengan makna tafsirnya yang kami ambilkan dari tafsir Al-Muyassar. Nah, jadi sekali lagi kita tidak boleh untuk kemudian tidak mau beramal, tidak mau berusaha, itu tidak boleh. Dan beralasan pasrah saja pada takdir. Karena semuanya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak diragukan lagi adalah sebuah kesalahpahaman yang amat sangat besar. Memang segala sesuatunya itu telah ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui siapa-siapa dari antara hamba-hambanya yang akan masuk ke dalam surga, berapa jumlah mereka, dan juga telah menuliskan ketetapan tentang hal itu. Sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengetahui siapa-siapa dari antara hamba-hambanya yang akan masuk ke dalam neraka, berapa jumlah mereka, dan juga telah menuliskan ketetapan takdir tentang hal itu. Karena memang tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di jagat raya ini, di alam semesta ini, yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak mungkin ada sesuatu yang berjalan begitu saja dengan sendirinya dan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari masyiah dan iradah, yakni kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin. Tapi jangan sampai salah paham. Ini bukan berarti bahwa kalau demikian, kalau begitu tidak usah beramal saja. Bukan. Jangan sampai jatuh dalam pemahaman golongan menyimpang Al-Jabriyah, di mana mereka meyakini seolah-olah yang namanya ketetapan takdir itu tadi, artinya manusia itu disetir, dipaksa, ijbar, digerakkan sehingga seolah-olah tinggal menonton jalan ceritanya saja. Bukan demikian. Kita berikan gambaran yang lebih mudah. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memudahkan kita untuk memahami. Saya beri contoh. Misalnya ada seorang wanita. Kita sebut saja namanya Zainab. Pada hari Sabtu ini, tanggal berapa? 21 Mei tahun 2022. Pukul 4 sore misalnya. Melahirkan seorang anak laki-laki di rumah sakit PKU misalnya. Dengan berat sekian kilogram, kulit bayinya warnanya putih, dan seterusnya. Ya, saya bertanya sekarang. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui mengenai hal ini, kejadian ini dengan ilmunya yang azali atau tidak? Tentu jawabnya iya. Allah Subhanahu wa ta'ala jelas tentu mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya lagi. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kejadian ini dengan pengetahuan yang terperinci atau tidak? Tentang waktunya, mulai dari jamnya, menitnya, detiknya, kapan terjadinya, berat bayinya, warna kulitnya, kapan dia pertama kali menangis, apa jenis kelaminnya,
dan seterusnya. Allah mengetahuinya secara terperinci atau tidak? Jawabannya tentu iya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dengan pengetahuan yang terperinci. Nah, kemudian saya bertanya lagi. Apakah kelahiran sang bayi tersebut tadi dari ibundanya, katakanlah kita tadi menamakan siapa ibunya? Zainab. Wanitanya namanya Zainab, itu contoh saja. Apakah kelahiran sang bayi tersebut dari si Zainab tadi merupakan hal yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Jawabannya tentu iya, sudah ditetapkan. Karena tidak mungkin ada suatu kejadian di jagat raya ini yang keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari masyiah dan iradah, yakni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa saja yang menimpa dari musibah yang terjadi di bumi, demikian pula pada diri kamu, menimpa dirimu sendiri, melainkan semuanya itu telah tertulis dalam kitab, dalam lauhul mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu amat sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, saya tanya lagi nih, apakah lahirnya bayi dari rahim si Zainab itu terjadi begitu saja tanpa ada sebab? Tiba-tiba lahir begitu ada bayi? Hadza muhal. Jawabannya, ini nggak mungkin, ini mustahil. Hal seperti ini hanya terjadi satu kali saja sepanjang sejarah umat manusia. Tidak ada yang lain. Itulah satu-satunya bayi Nabi Isa bin Maryam alaihi salam yang lahir tanpa seorang ayah. Dan itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bayi-bayi yang lain, semuanya pasti terlahir dengan didahului oleh proses kehamilan. Yang pada umumnya berapa? Selama 9 bulan. Dan kehamilan itu didahului oleh adanya jima, hubungan suami istri. Oleh karena itu, siapa yang menginginkan punya keturunan, siapa yang pengen punya anak, maka tentu dia akan menempuh sebab. Dia akan mengerjakan sebab, beramal, berusaha. Dia datangi istrinya. Bukankah demikian? Atau pasrah saja menunggu. Dan beralasan, oh saya tunggu saja. Kalau Allah takdirkan saya punya anak, ya nanti saya punya anak. Apakah begitu? Adakah orang yang punya pikiran demikian? Tentu tidak ada. Karena ini adalah suatu perkara yang mustahil dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Namanya orang punya anak mesti akan menempuh sebab. Ya, dia pasti akan datangi istrinya. Dia akan berupaya. Maka dari sini nampak jelas sudah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menuliskan, mentakdirkan, menjadikan suatu nihayah, suatu ujung hasil akhir, suatu kesudahan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan sebab-sebabnya. Nah, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan pada setiap manusia itu pilihan, ikhtiar. Menjadikan pada manusia itu kehendak, masyiah. Menjadikan padanya kekuatan untuk berbuat, qudrah. Kita saksikan. Ada kan laki-laki dan perempuan, suami istri sudah menikah.
punya 1 anak sampai 2 anak sudah merasa cukup. Setelah itu kemudian pakai alat kontrasepsi biar tidak hamil lagi. Itu pilihan siapa? Pilihan suami istri itu. Perbuatan siapa? Perbuatan mereka. Dinisbatkan amalan itu kepada mereka. Itulah yang menjadi sebab mereka tidak punya anak lagi. Ya cuma 2 saja, cukup. Ya. Ada pasangan lain lagi, suami istri menikah. Sudah punya 2 anak, masih mau tambah lagi. Sampai 5 masih mau tambah lagi. Sampai 11 seperti mau buat tim sepak bola. Ada yang demikian ini. Pilihan siapa? Pilihan suami istri tersebut. Perbuatan mereka. Dan dinisbatkan amalan itu kepada siapa? Pada mereka. Nah, pertanyaan saya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala ya, terhadap 2 jenis pasangan suami istri tadi, contoh tadi. Allah subhanahu wa ta'ala tahu tidak dengan perbuatan mereka. 2 pasangan suami istri tadi, yang 1, 2 saja terus cukup. Terus pakai alat kontrasepsi. Yang 1, sampai nambah, sampai belasan jumlahnya. Allah tahu tidak dengan perbuatan mereka. Allah tahu tidak terhadap hasil akhirnya bagaimana nantinya. Jumlah anak mereka sampai berapa? Kita jawab, tentu Allah mengetahuinya dengan pengetahuannya yang terperinci, dengan ilmunya yang azali, yang meliputi segala sesuatu sebelum alam ini tercipta. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Saya tanya lagi, terhadap 2 pasangan suami istri tadi, ya, yang 1 punya 2 anak saja cukup, yang 1 mau banyak dan betul-betul dihasilkan banyak. Siapa yang menghendaki, yang mentakdirkan, yang mengizinkan, yang menjadikan, yang menciptakan anak-anak untuk mereka? Ada yang sampai 11 tadi. Siapa yang mentakdirkan, menciptakan, menjadikan, mengizinkan sehingga mereka bisa punya buah hati sejumlah itu? Tentu Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, saya tanya lagi, pertanyaan lebih lanjut. Akan tetapi kan ada suami istri sudah berupaya tiap malam. Tiap malam sudah berusaha ini. Tapi 1 pun belum dikaruniai buah hati. Ada kan yang seperti ini? Padahal mereka sudah berusaha. Sudah menempuh sebabnya. Ya, ternyata belum punya buah hati. Nah, ini menunjukkan bahwa kehendak manusia, pilihan manusia itu tetap diatur siapa? Di bawah kehendak siapa? Di bawah kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, manusia diberi pilihan. Manusia diberikan qudrah. Manusia diberikan masyiah. Kehendak, pilihan, kemampuan. Tapi yang menghendaki, yang menciptakan, yang mengizinkan, yang menentukan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya di bawah kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 28-29. Liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, namun kamu tidak akan bisa menghendakinya kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Nah, mudah-mudahan ini bisa mudahkan. Contoh bayi ini bisa mudahkan, bisa dipahami. Bahwa manusia itu punya pilihan. Ya. Diberi ikhtiar, diberi masyiah, diberi qudrah, diberi kemampuan, pilihan, diberikan kehendak. Ya. Tapi tetap di bawah kehendak Allah. Dan semuanya itu sudah dicatat oleh Allah. Sejak sebelum Allah menciptakan para makhluk. Dan telah diketahui oleh Allah secara terperinci. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa lebih memudahkan. Barakallahu fikum wa waffaqakumullah. Allahumma zidna ilman nafi'an
warzuqna fahma. Jadi, sebagaimana yang telah kita sebutkan, segala kejadian di jagat raya ini semuanya didahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang azali dan telah ditetapkan olehnya. Oleh karena itulah kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis banyak tersebut berita-berita mengenai apa yang akan terjadi nanti dari berbagai peristiwa di hari kiamat, bagaimana penduduk neraka saling berbantah-bantahan, bagaimana iblis nantinya. Orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka. Bagaimana nanti orang-orang yang di surga, ada yang mencari orang-orang yang dikenalnya dahulu semasa di dunia yang ternyata berada di neraka, wal'iyadzubillah. Bahkan ayat-ayat pertama dari surah Ar-Rum itu juga menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendahului sebelum sesuatu itu terjadi. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Telah dikalahkan mereka di negeri yang terdekat. Dan mereka itu setelah kekalahannya akan menang dalam beberapa tahun lagi. Ya, fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi. Lillahil amru min qabl wa min ba'd. Bagi Allah lah urusan mereka, baik sebelum maupun setelahnya. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembira orang-orang yang beriman. Binasrillah, karena pertolongan Allah. Yansuru man yasha', Allah menolong siapa yang dia kehendaki. Wa huwal azizur rahim. Dan Allah itu maha perkasa, lagi maha penyayang. Sehingga ini semua membuktikan kebenaran mazhab ahlus sunnati wal jamaah. Bahwasannya yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi secara terperinci. Dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan takdir segala sesuatu itu di Lauhul Mahfuz. Atau disebut juga dengan Al-Imamul Mubin. Di surat Yasin kan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sungguh, kami Allah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dan kami Allah yang mencatat apa yang telah mereka perbuat dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami himpunkan di dalam Al-Imamul Mubin. Itu maksudnya Lauhul Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan takdir-takdir para makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yakni 50.000 tahun. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Allah lah yang mengadakannya. Allah lah yang mewujudkannya.
Nah, inilah 4 maratib, 4 tingkatan keimanan kepada qada dan qadar. Nah, ini ya. Akan tetapi kaum muslimin sekalian, sekali lagi ya, jangan seorang itu melupakan dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada manusia itu pilihan, ya, ikhtiar melalui akal yang Allah ciptakan, yang dapat dipergunakannya untuk menimbang-nimbang, untuk berpikir, untuk memilih. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu punya keinginan hati, punya iradah qalbiyah untuk memilih sesuatu, dan juga Allah memberikan pada seorang manusia itu kemampuan jasmani, qudrah badaniyah, untuk dia beramal di atas pilihannya tersebut. Apakah itu menuju ke arah kebaikan atau menuju ke arah keburukan. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi Allah memberikan kepada seorang manusia itu ya iradah qalbiyah, ya, punya keinginan hati, diberi akal, bisa memilih. Ya. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya, memilih jalan kesucian. Dan rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ini jelas sekali. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya, "Ya Syekh, apakah manusia itu dipaksa? Apakah manusia itu disetir dalam dia beramal atau dia diberi pilihan?" Maka Syekh rahimahullah ta'ala justru melontarkan pertanyaan seperti ini. "Ala sa'ili ayyas ala nafsah." Hendaknya orang yang bertanya itu bertanya pada dirinya sendiri. "Hal ajbarahu ahadun ayyas ala hadas su'al." Apakah dia merasa ada yang memaksa dia, menggerakkan dia, menyetir dia dalam menanyakan pertanyaannya itu tadi? Apakah dia merasa ada yang memaksanya, menggerakkannya, menyetirnya, sehingga dia tidak mampu berbuat apa-apa, hanya seperti bulu yang diterbangkan angin? Wa hal huwa yakhtaru naw'as sayyarati allati yaqtaniha. Dan ketika dia milih jenis mobil yang dia pakai, apakah ada yang memaksa dia? Ya. Demikian pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin kurang lebihnya. Ya. Saya mengatakan sekarang, coba Bapak Ibu enggak usah menghidupkan kamera. Coba angkat tangan kita sekarang. Meskipun ini di ruang Zoom, kita angkat. Diletakkan, diangkat. Nah, silahkan para jamaah angkat tangan. Kemudian turunkan lagi. Apakah ada di antara para jamaah yang merasa digerakkan, merasa dipaksa? Nah, enggak ada. Itulah yang dinamakan hal-hal yang sifatnya ikhtiari. Itulah hal-hal yang sifatnya ikhtiari, yang dilakukan berdasarkan pilihan, yang dilakukan berdasarkan kesadaran manusia. Bandingkan dengan ketika kita terkena penyakit, atau kita tertimpa musibah, terpeleset misalnya. Apakah semua itu muncul dari kehendak atau keinginan kita? Tentu jawabnya tidak. Nah, itulah hal-hal yang sifatnya ijbari, menimpa kita, bukan atas kemauan kita. Sehingga dari sini kita bisa tahu dengan jelas bahwa kita itu tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyetir, tidak ada ijbar. Tidak seperti keyakinan al-jabriyah bahwa manusia itu seperti wayang yang disetir,
digerakkan, dipaksa. Kita juga bisa tahu lewat percobaan sederhana tadi, dengan mengangkat tangan, menurunkannya, bahwa ada hal-hal yang kita rasakan, bahwa itu disebabkan karena pilihan kita, karena ikhtiariyah. Dan ada pula hal-hal yang jelas-jelas menimpa kita di luar pilihan kita, yaitu ijbariyah. Sehingga manusia itu nanti akan diberikan balasan pahala atau diberikan hukuman adalah berdasarkan apa yang telah diperbuatnya. Dikarenakan apa yang menjadi pilihannya. Dikarenakan usaha yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Allah, dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min. Maka barang siapa yang menghendaki untuk beriman, maka hendaklah dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, maka biarkan dia kafir. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Wa iyastaghithu yuwathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan jika mereka meminta air, meminta minum, mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Bi'sas syarab, itulah seburuk-buruknya minuman. Wasa'at murtafaqa, dan itulah tempat istirahat yang paling jelek. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan, menisbatkan amalan seorang hamba itu pada dirinya. Dan bahwasannya seorang hamba itu akan diberikan balasan, baik pahala ataupun hukuman atas perbuatannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah sama sekali berbuat zalim kepada hamba-hambanya walaupun sedikit pun. Firman Allah dalam surat Ghafir ayat 17, Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat. La zulmal yawm. Innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, yaitu di hari kiamat, setiap jiwa akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan dahulu di dunia. La zulmal yaum, tidak ada yang dizalimi pada hari ini. Sungguh Allah itu sangat cepat perhitungannya. Allah menisbatkan, menyandarkan amalan kepada siapa? Kepada seorang hamba itu sendiri. Tujza kullu nafsim bima kasabat. Setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Nah ini ya. Apabila seorang itu beranggapan, sebagaimana anggapan Jabriyah, bahwa Allah itu memaksa, menyetir manusia untuk berbuat dosa tanpa seorang hamba itu bisa menentukan pilihan. Lalu memasukkannya ke dalam neraka tanpa kesalahan yang diperbuatnya. Maka sungguh orang ini berarti telah menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan keji. Yakni bahwa Allah telah berbuat zalim. Padahal Allah itu maha suci dari berbuat zalim pada hamba-hambanya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 49 Allah berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Dan Tuhanmu itu tidak menzalimi seorang pun. Dalam hadis qudsi juga, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ya.
Dan aku jadikan kezaliman itu juga haram di tengah-tengah kalian. Maka jangan kalian itu saling berbuat zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim pada hamba-hambanya. Maha suci Allah dari kezaliman. Dan kalau anggapan Jabriyah itu betul, bahwa manusia itu dipaksa, ya, niscaya Allah tidak perlu mengutus para rasul untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul itu adalah untuk memutus hujjah atau argumentasi manusia nanti di akhirat kepada Allah. Supaya tidak ada lagi nanti di akhirat orang yang berargumen, yang berhujjah, yang beralasan bahwa dulu belum ada penyeru yang diutus kepada mereka untuk menjelaskan mana yang benar, sehingga mereka bisa mengikutinya, dan menjelaskan yang salah sehingga mereka bisa menjauhinya. Rusulam mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Rasul-rasul itu Allah utus sebagai mubashirin, pembawa berita gembira, wa munzirin, dan pemberi peringatan, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau manusia itu dipaksa, disetir, tidak punya pilihan, maka tidak ada fungsinya diutusnya para rasul itu. Karena kedurhakaan mereka setelah perutusan Rasul itu karena disetir, dipaksa, bukan atas pilihan mereka sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai kita salah memahami mengenai tadi ketetapan Allah tentang orang-orang yang bakal masuk surga. Ya, berapa jumlah mereka? Bahwa itu tidak akan meleset. Dan siapa-siapa yang nanti akan masuk ke dalam neraka, dan jumlahnya berapa, dan itu tidak akan meleset. Jangan salah paham. Betul, sekali lagi saya katakan betul, Allah telah menetapkan semua itu, telah menuliskannya, namun jangan salah paham. Bukan maknanya Allah menentukan secara acak, bukan. Akan tetapi orang yang ditetapkan, ditakdirkan, dituliskan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka atau surga itu, memang orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Allah lah yang lebih mengetahui tentang apa-apa yang ada dalam hati-hati para hambanya. Allah juga mengetahui bagaimana perbuatan mereka nanti setelah mereka diciptakan. Setelah mereka diberikan pilihan dan kemampuan. Karena sungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan sebelum sesuatu itu terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Bahkan Allah juga mengetahui akibat yang bisa ditimbulkan oleh suatu perkara yang tidak terjadi bila perkara itu terjadi. Bisa dipahami ya? Allah mengetahui ya, kira-kira bagaimana yang terjadi bila suatu perkara yang tidak terjadi itu terjadi. Contohnya di firman Allah surat Al-An'am ayat 27 sampai 28. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, mereka mengatakan, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami pasti menjadi orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl.
tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang dahulu mereka sembunyikan. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau mereka itu dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan mengulang kembali apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui suatu perkara yang tidak mungkin terjadi, yang tidak terjadi apabila perkara itu betul-betul terjadi. Bisa dipahami ya? Demikian pula dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah, lafasadata. Tentu keduanya akan binasa. Di langit dan di bumi adakah Tuhan-Tuhan selain Allah? Tuhan yang hak selain Allah? Tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kalau sekiranya ada Tuhan di samping Allah, ya, ada dua Tuhan atau lebih, maka tentulah langit dan bumi itu pasti akan binasa. Masing-masingnya itu saling menunjukkan kekuatannya, ya, membawa apa yang diciptakannya, ya, merusak yang lainnya, dan sebagainya. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maka Maha Suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang orang-orang kafir sifatkan. Juga perhatikanlah bagaimana kisah Nabi Khidir alaihi salam bersama Nabiullah Musa alaihi salam. Kisahnya di surat apa? Al-Kahfi. Ketika Nabi Khidir melakukan sesuatu yang sangat mengherankan, yang tidak diketahui hikmah dan rahasianya sebelumnya oleh Nabi Musa. Di surat Al-Kahfi ayat ke-74, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, "Fantalaqa", maka Nabi Musa dan Nabi Khidir pergi, ya, berjalan. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Hingga ketika keduanya menjumpai seorang anak muda, maka Nabi Khidir membunuhnya. Qala, Nabi Musa bertanya-tanya, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin? Mengapa engkau Khidir membunuh jiwa yang bersih tanpa dosa dia membunuh orang lain? Laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau itu betul-betul melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Ini karena Nabi Musa belum tahu, ya. Maka setelah tiba saatnya perpisahan antara Nabiullah Musa dan Nabi Khidir menjelaskan bahwa apa yang diperbuatnya itu tadi adalah dari wahyu Allah, dari petunjuk Allah, dari perintah Allah. Beliau sendiri tidak tahu perkara gaib, tapi beliau diperintah Allah. Lalu beliau terangkan apa hikmah dan apa rahasianya tentang membunuh anak muda tadi dijelaskan. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Anak muda tadi, ghulam itu anak kecil. Ya, ghulam anak kecil. Kalau anak muda pemuda itu syabab. Anak kecil tadi, kedua orang tuanya itu mukmin. Dan kami khawatir kalau dia akan menyeret kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Nah, ayat ini jelas sekali menunjukkan bagaimana Allah itu mengetahui keadaan hamba-hambanya. Bagaimana nanti amalannya, keadaan hatinya, dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah Lum'atul I'tiqad, fawada'al hidayata fi man yasluhu laha wa wada'al ghiwayata fi man yasluhu laha wa yuwaffiqu lil jannati man yasluhu laha wa yuwaffiqu lin nari man yasluhu laha fahuwa a'lamu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala.
Allah memberikan hidayah, meletakkan hidayah kepada siapa yang memang layak untuk meraihnya. Allah meletakkan kesesatan juga kepada siapa yang memang patut mendapatkannya. Allah memberikan taufik kepada seorang menuju surga kepada siapa yang memang layak untuk mendapatkannya. Dan Allah menggiring ke neraka bagi siapa yang memang pantas untuk itu. Allah lebih mengetahui, maha mengetahui tentang keadaan makhluk-makhluknya subhanahu wa ta'ala. Maka dari penjelasan kita panjang lebar di atas, kewajiban kita apa? Beramal. Jangan kita beralasan dengan takdir untuk meninggalkan amalan. Dan jangan pula kita terlalu berdalam-dalam membahas, memperdebatkan masalah takdir. Hendaknya yang kita lakukan adalah berupaya untuk menempuh sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupaya untuk beramal, ya. Banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang urusan, yang memegang segala sesuatu, yang kepadanya lah dikembalikan segala perkara. Oleh karena itu ketika Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Lail tadi, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, bertakwa kepada Allah, dia membenarkan hisab, membenarkan adanya pemberian pahala, maka kami akan mudahkan baginya jalan yang mudah. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan begini dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah halaman 52. Allah subhanahu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa hadza biqada'illahi wa qadari. Walakinnahu yahdi man ya'lama annahu yasluhu lil hidayah wa yahdi man yahrisu ala talabil hidayati wa yuqbilu 'alaiha fa innallaha yuyassiruhu lil yusra. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk pada orang yang dia kehendaki. Allah juga menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Ini semua terjadi dengan qada dan qadar Allah. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang betul-betul dia ketahui bahwa ia layak untuk mendapatkan hidayah. Dia memberikan petunjuk kepada orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari petunjuk dan menghadapkan dirinya pada hidayah. Maka sungguh Allah akan memudahkan baginya jalan yang mudah, jalan keselamatan, jalan kebaikan. Ini semisal sebenarnya dengan firman Allah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjuang untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik. Di surat Al-Ankabut ayat 69. Demikian pula firman Allah, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang menempuh jalan petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan pada mereka. Ini di Quran surat Muhammad ayat 17. Ya. Dan tadi ketika Allah mengatakan wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang sikapnya bakhil, merasa cukup, tidak mau untuk beramal soleh, wa kadzdzaba bil husna, dia juga tidak percaya kepada balasan dari Allah yang baik, adanya hisab, balasan kebaikan, balasan keburukan, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia, akan giring dia kepada jalan kebinasaan, jalan kesengsaraan. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan juga memberikan komentar, memberikan syarah, tafsir. Yudhillu man yasha'u bisababi i'radihi an talabil hidayati wal khair. Fayudhilluhu Allahu 'uqubatan lahu 'ala i'radihi wa 'adami raghbatihi fil khair.
Allah menyesatkan siapa-siapa yang dikehendakinya karena sebab berpalingnya orang tersebut dari mencari petunjuk dan kebaikan. Maka Allah pun menyesatkannya sebagai hukuman atasnya karena sikap berpalingnya dia dan tidak adanya raghbah, semangat untuk menuju pada kebaikan. Hal ini sebenarnya setara, semisal dengan firman Allah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu mengetahui bahwa aku ini adalah Rasul yang diutus Allah kepada kalian. Falamma zaghu, maka ketika mereka berpaling, azaghallahu qulubahum, Allah hukum dengan memalingkan hati mereka. Lihat, kenapa Allah memalingkan mereka? Kenapa Allah menyesatkan? Karena mereka berpaling dari kebenaran. Hukuman atas mereka. Allah menyesatkan pada orang yang memang layak untuk mendapatkannya. Bukan secara random dipilih ini sesat, ini enggak. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Demikian pula firman Allah di dalam ayat yang lainnya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan demikianlah kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka tidak mau beriman kepadanya pada kali yang pertama. Jadi ketika mereka kali pertama tidak mau beriman, maka kami memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan mereka, kami biarkan mereka bingung di dalam kesesatan. Barakallahu fikum. Ini dalil dari Al-Quran. Tersisa satu di sini, penulis menyebutkan dalil dari hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalil dari hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian karena sesungguhnya setiap orang akan dimudahkan untuk sampai pada apa yang ia diciptakan untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga disebutkan oleh penulis rahimahullah sebagai dalil bahwasannya kita tidak boleh meninggalkan amalan dan beralasan dengan takdir. Namun yang wajib atas kita adalah beramal dan menempuh sebab-sebabnya. Dan jangan lupa untuk apa? Senantiasa memohon dan bergantung pada Allah Jalla wa'ala, yang di tangannya lah dipegang segala urusan. Dan hendaklah kita jangan menyandarkan pada diri kita, pada kemampuan kita sendiri. Hadis yang disebutkan penulis ini sebenarnya ada beberapa jalur riwayat. Salah satunya adalah dari riwayat Jabir radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan bahwa seorang sahabat bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bayyin lana dinana, terangkanlah untuk kami persoalan agama kami, yakni persoalan tentang takdir. Ka'anna khuliqnal an, seolah-olah kami ini baru diciptakan sekarang, yakni anggaplah demikian ya Rasulullah, karena sungguh kami itu tidak mengetahui masalah ini. Fimal amalul yauma, menuju kepada apakah kita beramal sekarang ini? Afima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir,
Apakah kita beramal sekarang ini menuju pada apa yang telah kering pena-pena untuk menulisnya, pena-pena takdir, dan menuju pada takdir yang pasti berlaku, yakni apakah semua yang kita perbuat ini telah didahului oleh ilmu Allah yang azali dan telah ditetapkan oleh Allah, amfi manastaqbil, ataukah menuju pada apa yang akan kita hadapi, yakni belum didahului oleh ilmu Allah dan ketetapan takdir, akan tetapi mengalir begitu saja dari kehendak dan keinginan kita. Tolong jelaskan ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau memberikan penjelasan yang menyembuhkan, ya, yang syafian, yang menyembuhkan kegalauan ini. Tidak. Beliau meniadakan anggapan yang kedua tadi. Bal fi ma jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Bahkan kita sekarang ini beramal atas apa-apa yang telah kering pena-pena untuk mencatatnya dan menuju pada takdir Allah yang pasti berlaku. Yakni bahwasannya segala sesuatu yang kita kerjakan sekarang ini telah diketahui oleh Allah dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Dan terjadi atas takdir Allah yang ia tuliskan dalam Lauhul Mahfuz sejak sebelum penciptaan para makhluk. Dan apa yang terjadi tidak akan meleset dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan catatan takdir itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dan meniadakan anggapan yang kedua, yakni bahwasannya tidak mungkin ada perkara yang terjadi di luar pengetahuan Allah, tidak mungkin ada perkara yang terjadi tanpa didahului oleh takdir Allah sebelumnya dan berjalan begitu saja. Ini tidak mungkin dan tidak masuk akal. Kalau demikian, niscaya Allah tidak mengetahui segala sesuatu. Dan ada sesuatu di jagat raya ini yang terjadi bukan atas kekuasaan Allah. Terjadi bukan atas penciptaan Allah. Ini adalah suatu perkara yang tidak bisa diterima oleh fitrah dan akal sehat. Ya. Qala, maka Suraqah bertanya lagi. Ya, kita lanjutkan hadisnya. Maka Suraqah tanya lagi. Fafimal amal, lantas untuk apa kita beramal? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu, beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap dari kalian, setiap dari kita akan dimudahkan menuju kepada apa yang ia diciptakan kepadanya. Sehingga dari sini kita diingatkan supaya jangan salah paham. Karena sesungguhnya takdir yang telah dituliskan oleh Allah sejak dahulu itu bukan ditetapkan secara acak. Si A pokoknya masuk neraka, si B pokoknya masuk surga. Bukan. Ketetapan takdir itu bukannya ditulis tanpa hikmah. Bukan ditetapkan begitu saja agar manusia itu kemudian disetir dan dipaksa sehingga mau tidak mau hanya mengikuti jalan ceritanya seperti wayang. Bukan seperti itu. Yang seperti itu adalah keyakinan Jabriyah. Maka para ulama menamakan anggapan mereka tentang catatan takdir seperti itu dengan kitabatu jabrin wa ikrah. Dituliskannya takdir dan manusia itu dipaksa, disetir, hanya dijadikan mengikuti jalan ceritanya kayak wayang digerakkan dalang. Itu dinamakan para ulama kitabatu jabrin wa ikrah. Kalau begitu itu namanya penulisan catatan takdir dengan paksaan, disetir seperti wayang. Bukan seperti itu akidah Jabriyah. Akan tetapi ini adalah kitabatu ilmin wa ihatatin bima sayakun. Dituliskannya takdir segala sesuatu yang akan terjadi berdasarkan ilmu Allah yang sangat luas dan meliputi ihwal atau keadaan masing-masing dari antara hamba-hambanya secara terperinci. Bagaimana kondisi jiwa mereka? Layakkah mereka mendapatkan hidayah? Bagaimana nanti perbuatan mereka? Dan seterusnya. Di mana tercakup pula dalam catatan takdir itu bahwa Allah memberikan pada seorang manusia itu pilihan, ikhtiar, dan kemampuan, kudrah, sehingga seorang hamba itu menjadi pelaku secara hakiki
atas amalannya. Ini ya, Ahlus Sunnah meyakini hamba itu adalah pelaku hakiki atas amalannya. Tidak disetir, tidak dikendalikan. Maka jangan salah paham. Wajib untuk kita beramal, menempuh sebab-sebabnya, karena suatu nihayah atau hasil akhir itu Allah jadikan sebab-sebab untuk sampai ke sana. Amalan-amalan kita itu akan menjadi pertanda pada apa kita nanti akan menuju. Oleh karenanya, berusahalah dan beramallah yang soleh. Insya Allah, nas'alullah, itu akan menjadi sebab yang menghantarkan kita pada kebaikan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Akan tapi hadis ini juga mengingatkan kita ingat, harus ingat ini, bahwa kehendak manusia itu ada di bawah kehendak Allah. Allah lah yang menetapkan segalanya. Sehingga jangan sekali-kali kita menyerahkan urusan pada diri kita sendiri. Terlalu pede dengan kekuatan yang kita miliki. Terlalu pede dengan ilmu yang kita punya. Namun banyak-banyaklah bersandar dan memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa sampai pada apa yang ingin kita tuju. Barakallahu fikum. Ya, untuk menutup kajian pada pagi hari ini, ya, ada beberapa hal untuk flashback supaya tidak terjebak dalam pemahaman Jabriyah, ya, orang-orang yang mengatakan bahwa manusia itu dipaksa, ya, dan juga jangan sampai terjatuh dalam pemahaman Al-Qadariyah bahwa manusia itu bebas, ya, bebas. Allah bahkan tidak mengetahui takdir para makhluk, ya, tidak mengetahui apa yang akan terjadi, ya terjadi begitu saja, setelah terjadi baru diketahui. Ya, ini Qadariyah. Ya, jangan sampai terjatuh dalam dua kelompok menyimpang ini. Ahlus Sunnah ada di tengah-tengah. Sehingga sekali lagi beberapa pertanyaan kita berikan dan kita jawab, ya, bareng-bareng, artinya tidak perlu disuarakan tapi kita jawab dalam hati kita. 1. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir segala sesuatu? Jawabannya tentu iya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir segala sesuatu. Yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi secara terperinci dengan ilmunya? Jawabannya tentu iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi secara terperinci dengan ilmunya yang azali dan meliputi segala sesuatu. Ya. Yang ketiga, segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini, adakah yang keluar dari ilmu Allah dan takdirnya sehingga terlaksana begitu saja dari kekuatan dan kehendak manusia dan Allah baru tahu ketika hal itu terjadi? Jawabannya tentu tidak ada. Ini adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Kalau ada hal yang terjadi di dunia, di alam semesta ini yang keluar dari ilmu Allah, keluar dari takdir Allah, kalau begitu Allah tidak sempurna pengetahuannya. Kalau begitu ada pencipta di samping Allah yang bisa menjadikan suatu di alam ini keluar dari kehendak Allah. Subhanallah, Maha suci Allah dari semua itu. Jawabannya tidak ada. Yang keempat, adakah sesuatu yang akan meleset dari takdir dan ilmu Allah? Jawabannya tentu tidak ada. Lagi-lagi ini perkara mustahil. Karena kalau meleset, ada suatu meleset dari takdir Allah, ada suatu meleset dari ilmu Allah, berarti Allah tidak betul-betul maha kuasa dan maha mengetahui. Dan maha suci Allah dari hal ini. Ini mustahil bagi Allah Rabbul Alamin.
Yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan catatan takdir segala sesuatu. Sampai tentang siapa-siapa dari antara hamba-hambanya yang akan masuk ke dalam surga dan demikian pula siapa yang masuk neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan ini berdasarkan ilmunya yang meliputi segala sesuatu secara terperinci atau tidak? Jawabannya tentu iya. Allah menuliskan semua itu karena tahu bagaimana amalan dari masing-masing hambanya, bagaimana keadaan kolbu mereka, bagaimana kejujuran mereka, dan seterusnya. Jadi Allah tidak berbuat zalim sedikit pun, tidak menetapkan asal-asalan, kemudian manusia hanya diseret dan dipaksa menjalani perannya seperti wayang. Tidak demikian. Ya. Ini yang kelima. Yang keenam, kalau menurut akidah Ahlus Sunnah manusia tidak disetir, tidak seperti wayang, lantas bagaimana yang benar? Jawabannya, yang benar adalah bahwa Allah memberikan ikhtiar, pilihan, masyiah dan iradah, kehendak untuk tiap-tiap hamba. Dan juga menjadikan qudrah, kemampuan bagi tiap-tiap hamba untuk berbuat. Baik menuju arah yang baik ataupun arah yang jelek. Sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwa hamba itulah pelaku secara hakiki atas amalan-amalannya. Dan semua itu terjadi di bawah kekuasaan, di bawah kehendak, dan seizin Allah. Allah jualah yang menciptakannya. Ya. Yang berikutnya, kalau demikian, pantaskah kita meninggalkan amalan dan berpasrah pada takdir? Jawabannya tentu tidak. Kita wajib berusaha dan menempuh sebab. Ini dalam berbagai hal, urusan dunia maupun akhirat. Barang siapa yang pengen berilmu, pengen pandai, pengen cerdas, maka hendaklah dia tolabul ilmi, hendaklah dia belajar. Barang siapa ingin kenyang, hendaknya dia apa? Dia makan. Seperti barang siapa yang ingin punya anak, tentu dia harus menikah dan bergaul dengan istrinya. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sesuatu, kecuali juga mengadakan untuk itu sebab-sebabnya. Seperti dalam surat Al-Lail tadi, siapa yang bersungguh-sungguh dan jujur berusaha untuk menggapai keridhaan Allah, niscaya Allah akan menunjukinya ke jalan yang lurus dan memudahkan dia. Dan barang siapa yang berpaling, maka Allah pun akan memalingkannya. Yang terakhir, yang perlu diingat, semua urusan itu ada di tangan Allah. Kehendak manusia ada di bawah kehendak Allah. Sehingga hadis-hadis dan ayat tadi, selain mengingatkan kita untuk beramal, juga mengingatkan kita untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon pertolongan kepada Allah, isti'anah kepadanya, agar kita bisa sampai pada apa yang ingin kita tuju, kita cita-citakan, kita harap-harapkan. Jangan kita menyandarkan urusan pada diri kita sendiri, terlalu pede dengan kemampuan yang kita miliki, pede dengan ilmu yang kita punya, karena semua itu datangnya dari Allah. Semua itu ditetapkan oleh Allah. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lewat 9 menit, kita akhiri dulu kajian pada pagi hari ini. Aliran Syiah tidak mengimani qadha dan qadar dalam rukun imannya. Qadha dan qadar menurut pemahaman ini bagaimana? Aliran Syiah termasuk golongan qadariyah. Syiah termasuk di antara golongan qadariyah. Dan memang rukun iman mereka berbeda dengan rukun iman kita. Ya. Jadi memang mereka tidak
percaya pada qada dan qadar sebagaimana golongan-golongan qadariyah, dan qadariyah itu bertingkat-tingkat. Ada ghulatul qadariyah, ada orang qadariyah yang sangat ghulah, yang sangat ekstrim, ya. Allah tidak menetapkan, ya. Tidak menetapkan dan tidak tahu segala sesuatu. Pokoknya Allah menciptakan makhluk, selesai, lepas tangan, makhluk jalan sendiri, ya. Ya, ketika sesuatu itu terjadi baru Allah mengetahui. Ini jelas kufur. Ya, ada yang mengatakan Allah mengetahui tapi yang global-global saja. Ini juga tidak benar. Ya, ini juga kufur juga. Ya, Qadariyah itu bertingkat-tingkat. Nah, Syiah itu termasuk bagian dari Al-Qadariyah ini. Ya. Adapun Al-Asy'ariyah dia termasuk bagian dari Jabriyah. Dia termasuk bagian Jabriyah. Maka Al-Asy'ariyah akidahnya sebenarnya mereka itu meyakini bahwa manusia itu dipaksa, ya, manusia dipaksa, disetir, digerakkan seperti wayang, seperti bulu yang dihembaskan angin. Cuma menurut mereka manusia tidak sadar kalau sedang dipaksa. Nah, ini juga keliru. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah ada di pertengahan, bahwa manusia itu, ya, telah ditetapkan takdirnya, segala-galanya ditetapkan oleh Allah, dituliskan, diciptakan oleh Allah, ya. Akan tetapi manusia itu diberi pilihan, diberi qudrah, kemampuan, diberi masyiah, kehendak, ya. Dan itu termasuk dalam catatan takdir tadi, sudah diberikan pilihan, ya. Sehingga manusia itu adalah pelaku hakiki atas amal perbuatannya. Dia dihukum atas amal yang dia kerjakan, atas apa yang dia pilih, atas sebab yang dia tempuh tadi. Tapi tadi tidak ada segala sesuatu yang terjadi kecuali atas seizin Allah, atas takdir Allah. Orang niat jadi pencuri, bisa jadi pencuri. Tapi ketika dia mau mencuri, tiba-tiba ada Pak Polisi keliling-keliling. Nah, kan ini takdir Allah. Orang udah milih, berikhtiar milih, saya tidak jadi pencuri saja. Sudah siap bawa kresek dari rumah atau bawa sarung yang untuk buntel. Ternyata di jalan Pak Polisinya keliling-keliling. Ini berarti Allah tidak mengizinkan dia, tidak mentakdirkan dia berhasil mencuri, kan begitu. Tapi ada juga pencuri yang berhasil mencuri. Tuh, ada berita, ya, banyak motor kehilangan. Berapa sekian banyak motor kehilangan. Berarti Allah mentakdirkan, kan begitu. Ya. Jadi jangan salah paham. Intinya Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwa manusia itu pelaku hakiki atas amalannya. Dia diseru oleh Allah untuk berbuat kebaikan karena memang dia bisa milih. Dia dicegah oleh Allah, dilarang untuk melakukan kejelekan karena dia bisa milih. Dia diberi akal, diberikan masyiah, iradah, ya. Tapi tadi bahwa kehendak manusia, perbuatan mereka itu di bawah kehendak Allah, diciptakan oleh Allah. Dan semuanya sudah dituliskan. Dan ketetapan takdir itu Allah tuliskan bukan random, bukan acak, ini masuk neraka, ini masuk surga, tidak. Allah tuliskan itu berdasarkan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Allah tahu bagaimana keadaan hati para hambanya. Allah tahu keadaan bagaimana perbuatan nanti seorang hamba. Telah kita sebutkan kisahnya Nabi Musa, Nabi Khidir. Ya, telah kita sebutkan beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Allah tahu bagaimana suatu itu nanti kalau terjadi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan itu dengan keadilan, dengan hikmah, ya, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk berpasrah pada takdir. Tidak ada alasan bagi orang-orang untuk menuduh Allah berbuat zalim. Tidak ada. Ya. Ini adalah ringkasan dari akidah Ahli Sunnati wal Jamaah tentang masalah takdir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengimaninya dengan benar, memahaminya dengan pemahaman yang bagus. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, meluruskan dan menyembuhkan hal-hal yang masih menjadi keraguan di dalam hati kita, dan Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.